oleh seorang anak naik haji tapi orang tuanya belum pernah pergi haji. Pulang dari sini, kau ambil kain selendang, kau gendong ibumu dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah 7 putaran, tahallul. Maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Oleh sebab itu yang punya uang, senangkanlah hati orang tua. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di grup WhatsApp. Senangkan orang tua, karena setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau hanya beribadah kepada Allah. Habis Allah, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup dia senangkan, tapi saat tidak beruntung, saat sangat sayang pada ibunya tapi ibunya sudah meninggal dunia, saat datang menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ummi matat, makku, ibuku, ummi sudah meninggal dunia, apa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah pahalanya sampai tidak ke almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah wahai Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Idzan ahfiruha. Saat itu juga, saat ngobrol dengan Nabi itu, langsung saat pergi menggali sumur, wakafkan untuk almarhumah ibunya. Sudah meninggal dunia. Maka yang masih hidup, esok hari libur, awakkan makanan kesukaannya, belikan pakaian yang paling indah, tunjukkan kertas, mama sudah kami daftarkan ONH. Alhamdulillah, tapi baru bayar DP 5%. Doakan supaya rezeki kami halal berkah. Saya sudah banyak berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Di balik kesuksesan orang-orang besar itu saya lihat, saya perhatikan, rupanya di ruang kamarnya ada gambar ibunya. Rupanya saat dia kata sambutan bercerita tentang ibunya, rata-rata kebesaran orang-orang hebat itu berawal dari doa ibu. Ayah juga luar biasa. Ummuka, ibumu, ummuka, ibumu, ummuka, ibumu. Saat Nabi ditanya, ayyun nas, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Setelah itu abuka, bapakmu. Oleh sebab itu maka kalau masih hidup dia senangkan, bisa memberangkatkan dia haji, Allah akan ganti berpuluh-puluh kali kau akan bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, insyaallah. Bagaimana, apakah mendoakan ibu yang sudah meninggal tapi beda agama dibolehkan atau tidak? Nanti doanya katanya nggak sampai. Maka nastighfaru Ibrahimu li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim memohonkan ampun doa untuk bapaknya Azar yang beda agama itu hanya sekedar janji saja, karena dia dulu pernah berjanji. Waktu Ibrahim mengajak Azar, nama bapaknya Azar, hai ayahku Azar, sembahlah Allah. Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan ku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim menjawab? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah. Dia sudah janji, dan janji adalah hutang. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, setelah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu musuh Allah, tak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, dia melepaskan diri, artinya tak dia doakan. Kalau masih hidup boleh didoakan, dalilnya Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah karena mereka tak tahu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, doanya, kuserahkan hambamu ini kepada engkau ya Allah. Allah maha kuasa untuk berbuat sesuka hatinya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi kalau dia masih hidup, jangan pernah berhenti berdoa,
Pakai bahasa Indonesia, ya Allah berikan hidayah, bukakan pintu hati supaya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nampaknya udah kartu kuning. Saya baru mu'allaf 3 bulan, alhamdulillah. Antum saudara saya dalam la ilaha illallah. Saudara kandung pun, orang tua kandung pun belum tentu bisa menolong. Tapi saudara saya bisa menolong. Sekarang nggak tinggal dengan orang tua karena pastinya nggak setuju. Di rumah sholat nggak bisa, ngaji nggak bisa, tinggal di luar ngekos. Apakah ini bisa dibilang durhaka Pak Ustadz? Supaya bisa ngaji, sholat dan lain-lain saya harus tinggal di luar. Pertanyaan ini sepertinya sedang mengajarkan Abdul Somad dan kita semua betapa kita selama ini tak mensyukuri nikmat bisa ngaji, bisa sholat, tapi nggak ngaji dan nggak sholat. Harus ngekos hanya untuk ngaji dan sholat. Kadang banyak yang kita sangka tak nikmat, padahal kita sudah dapat nikmat besar. Baik, saya jawab. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh pada mereka berdua. Ini dalil engkau boleh ngekos, saudaraku. Karena kalau kau tetap di situ, dia akan paksa. Maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh dengan dia. Tapi ayat itu belum potong, baca ujungnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau berinteraksi, berbakti kepada mereka. Kontradiktif. Bagaimana mungkin saya sudah tinggalkan rumah tapi saya tetap silaturahim? Engkau tinggalkan karena niatmu supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji, maka ngekos, tapi silaturahim jangan putus. Mama, papa, apa kabar? Sudah makan pagi? Sehat? Oh, dia balas caci maki, sumpah serapah. Anggap itu bagian cara Allah menghapuskan dosa, cara Allah mengangkat derajat, cara Allah melatih hati. Jangan pernah berhenti. Tiap pagi, tiap hari doakan dia. Tapi untuk mempertahankan supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga sampai masanya nanti. Sulitkah bagi Allah? Tak ada yang sulit. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati manusia ini di jari jemari Allah, di jari jemari kuasa kudrat iradat Allah SWT. Insya'a, kalau dia mau dia buat begini, kalau dia mau dia buat begini. Lalu kenapa tidak dia kasih saja hidayah semua Pak Ustadz? Kalau semua dia kasih hidayah, lalu kita dapat apa? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena SMS-mu, karena share-mu, karena statusmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Pernah Bapak Ibu kawan-kawan lihat onta warna merah? Onta itu kuning, hitam, yang jarang-jarang mandi. Dan ada onta merah. Onta merah, onta yang bulunya kemerahan seperti brown, seperti itu mahogani, adalah onta termahal yang unik. Maka orang yang tak dapat, dia dapat. Boleh jadi Ustadz Somad yang ceramah tak dapat itu, karena Ustadz Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik semua, orang yang sudah ngaji. Setelah yang sudah hijrah, sudah ngaji, kumpul, barulah datang Abdul Somad, assalamualaikum warahmatullahi. Sementara ada yang dia bukan ustadz, tapi dengan merangkul, sering ngajak ngaji, akhirnya dapat hidayah. Maka jangan pernah berhenti, tetap ngekos, tetap sampai Allah bukakan pintu hati hidayahnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya yakin setiap di antara kita tidak ada yang akan memberikan anak-anaknya, istrinya, keluarganya daging babi. Kenapa? Karena babi diharamkan oleh Allah. Tapi tanpa kita sadari masih banyak di antara diri kita, saya atau mungkin saudara-saudara kita yang masih memberikan keluarganya sesuatu yang mengandung riba.
Yang jelas dalam Al-Baqarah 275 Allah menghalalkan jual beli sedangkan mengharamkan riba. Ustadz Abdul Somad yang saya sangat cintai, bagaimana untuk meyakinkan diri kita, keluarga kita dalam era zaman saat seperti ini yang sudah penuh dengan materialisme, kapitalisme, supaya kita bisa selamat khususnya dari hal yang diharamkan oleh Allah tersebut. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang terjebak pada riba? Pertama, kita tidak tahu. Yang tidak tahu, kita kasih tahu. Setelah tahu, maka harus berubah. Mengapa orang terjebak pada riba? Karena kebutuhan ekonomi, terdesak. Pilihannya cuma dua. Kalau tidak riba, mati. Maka dalam hal ini berlaku hukum darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang sampai daruratnya hilang. Oke, termaafkan. Emergensi. Yang ketiga, terjebak pada riba karena style. Kalau tidak ngutang, tidak dianggap sebagai orang kaya. Akhirnya terjebak pada kehidupan yang semu dan palsu. Kerja setan, la'udillannahum, aku sesatkan mereka. Setelah sesat, wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kau yang paling cantik, kau yang paling kaya, kau yang paling hebat, kau yang paling-paling. Padahal dia saja yang merasa, orang lain lihat dia malah jijik. Nah, ini jebakan setan. Lebih bahaya daripada jebakan Batman. Yang keempat, maka Allah Ta'ala menyebutkan beberapa ancaman. Ancaman pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur ketika nanti ditiupkan sangkakala seperti orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Begitulah nanti bentuk dia di padang mahsyar. Dua, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Sepiring nasi riba disuap berubah menjadi setetes darah haram, masuk ke dalam jantung, merusak otak anak yang hijau yang bersih jadi kotor. Darah dari jantung naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pendosa. Kenapa ubun-ubun? Karena otak depan yang berpikir rusak disebabkan makan riba, makan haram. Tiga, ayyuma lahmin nabata min haramin, dari setetes darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang, urat-urat, kulit. Nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari neraka, tumbuh dari riba haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Yang keempat, rajulun as'ath akbar, ada orang yang rambutnya kusut berdebu, mengangkat tangan berdoa, ya Rab, ya Allah, doanya tak dikabulkan. Kenapa doanya tak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram. Oleh sebab itu Abdullah bin Umar bin Khattab mengorek mulutnya. Dia muntahkan lagi. Ketika ada orang memberi kurma, dia makan. Setelah itu datang orang ngasih tahu, itu tadi yang ngasih ente orangnya begini-begini. Dia muntahkan lagi. Makanya jangan senang dulu kalau ditraktir. Oleh sebab itu maka kita jaga diri kita, keluarga kita dari riba ini, beralih ke bank syariah. Alihkan tuh tabungan-tabungan bank syariah yang dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kita kembangkan ekonomi syariah. Wah, kemarin saya baca buku Pak Ustadz, tidak syariahnya bank syariah, menuju syariah, menuju syariah. Karena kalau langsung ujuk-ujuk ya nggak bisa, berproses. Haramnya khamar aja berproses. Dulu orang musyrik jahiliyah minum khamar sesuka hatinya. Allah tidak langsung haram dah, tapi berproses. La taqrabus shalah, jangan kamu salat, wa antum sukara, ketika kamu sedang mabuk. Enggak boleh salat waktu mabuk. Artinya apa? Kalau enggak dalam salat boleh mabuk. Tapi jangan dipakai sekarang. Ini cerita tentang pengharaman khamar dulu.
Jadi kalau mau sholat zuhur jam 12, mabuk jam 9, ya nggak apa-apa, mabuk aja. Tolong jangan dipotong. Dulu nih ceritanya sebelum pengharaman. Setelah umat Islam mulai menjauhkan khamar, karena ketika itu ada sahabat yang mabuk minum sampai lupa ayat, sambil mabuk sholat. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum. Nah keturun ayat la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu salat ketika kamu mabuk hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Artinya umat Islam sudah mulai menjauhi khamar. Setelah jauh baru turun ayat kedua. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, qul katakan fihima itsmun kabir. Dosanya besar, tapi manfaatnya juga besar. Tetap cerita manfaat, tapi udah mulai agak-agak jauh. Setelah jauh baru turun ayat pamungkas yang ketiga. Innamal khamru, khamar, sabu-sabu, narkoba, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Jadi finalnya begitu. Begitu juga tentang proses ini, berdiri bank muamalat, lalu bank-bank konvensional buka cabang divisi syariah, 16 tahun, 15 tahun baru boleh mendirikan sendiri. Beberapa bank daerah, bank Aceh, bank NTB, bank Sumatera Barat, ini bank Riau, berubah menjadi bank syariah. Mudah-mudahan semuanya dalam proses, walaupun mungkin kita tidak lagi hidup di atas dunia, tapi anak-anak cucu kita mendapatkan bank syariah ini sehingga murni dari riba, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.